alurnya. Masa alur kayak gitu aja Pak Oga nggak ngerti? Gitu. Tapi beda ya, beda cerita. Kalau misalnya Pak Oga ini memang pengen pansos kedoktif, pengen numpang supaya terkenal, kan gitu kayak golongannya Pak Anus kan juga gitu tuh. Pak Anus Iya, juga numpang juga, ya kan? biar diwawancara wartawan kan harus ada bahan. Ini tapi bahannya jangan kelihatan banget kalau blow on. Yang Kenapa penting sih? masuk berita. Ya tapi kan malu-maluin ya. Maksudnya kenapa sih kok golongannya tuh kok pada blow on semua? Heran ya. Gitu loh. Kenapa sih Mbok ya? Aduh kan mempermalukan lah istilahnya organisasi advokat pengacara itu kan nggak kayak begitu gitu loh. Yang Doktif kenal selama ini nggak pernah loh kok kualitasnya kayak begitu. Lawyer-lawyer yang Doktif kenal tuh berkualitas banget gitu. Jadi begitu ketemu mereka ini cuman bengong aja. Ada ya? Kok ada ya lawyer kayak begini? Gitu doang sih, bingung aja gitu. Iya. Tidak menarik lagi ya untuk menyanggah Kok ada narasi dokter ya mengolok-olok rekan sejawat? Kok ada ya mengolok-olok rekan sejawatnya? Bentar, jangan naik langsung speaker. Kok ada Tidak ya menarik dokter lagi. yang mengolok-olok rekan sejawatnya? Mengolok-olok rekan Bikin sejawatnya gaduh. maksudnya gimana? Oh maksudnya Sunio gitu ya dikatakan Oh, Sunio mengolok-olok ya? rekan Kalau Sunio di sejawatnya matanya ya? Doktif bukan teman sejawat. Mengolok-olok tapi dia rekan penyinyir. sejawat ya? Siapa Kok ada contohnya? ya? Coba dong sebutin siapa. Kok ada dah? Kok Kok ada ya? Kok ada? Jangan dibolak-balik. Kok ada Kita ya? denger kok. Kok ada ya? Kok ada ya? Kok ada ya? Diulang-ulang kan? Kayak kaset rusak. Grupnya mereka begitu diulang-ulang. Kaset rusak. Nah, nggak jelas. Itu makanya. Begitu aja bisanya. Kalau enggak ya produknya Doktif di kita mau harus memisahkan persoalan tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dihukum dengan persoalan etik. Itu dua wilayah yang berbeda. ya. Dan penyelesaian pun berbeda. Jadi yang tadi berbicara tentang olok-olok itu adalah persoalan etik, ya. Lalu tadi saya coba menanggapi, memang sebenarnya tidak etis lagi kalau kita mau menyanggah orang yang sudah turun. Tetapi saya mau katakan secara umum aja, bahwa ketika dia menggunakan laporan dengan delik aduan, maka dia tidak bisa mengatasnamakan sebagai rakyat. Nah, kalau berkaitan tentang ada dugaan misalnya yang berdampak kepada kerugian dia berkaitan dengan produk, maka dia harus bertindak atas nama sebagai konsumen dan syaratnya dia sebagai pembeli itu bermunculkan korban. Hal ini selaras dengan pemikiran Essenturia yang menyatakan bahwa 5 hal yang sangat mendasar ketika orang mengklaim dirinya sebagai terlapor. Artinya ketika dia melapor syaratnya ada 5 yang mendasar. Yang pertama, suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Kalau dia dalam undang-undang pidana itu, pidana umum, itu barang siapa. Di dalam undang-undang pidana khusus setiap orang. Itu harus jelas dulu manusianya siapa. Yang kedua itu dia harus melihat ada satu perbuatan melawan hukum. Perbuatan mana yang ditafsirkan dia bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Nah, yang ketiga itu adalah kerugian. Yang keempat itu adalah kerugian. Kerugian apa yang dialami sebagai pelapor untuk melaporkan Doktif? Harus ada kerugian yang nyata. Baru dia mengklaim posisi yang kelima sebagai korban. Nah, ketika membuat laporan atas nama masyarakat yang mana? Nah, itu yang penting. Berbeda dalam kasus pidana umum, pidana khusus misalnya korupsi. Siapapun yang melihat, walaupun dia tidak mengalami korban secara langsung, dia bisa melaporkan. Misalnya kasus pencurian, pembunuhan, itu bisa. Maka sayang ketika orang memberikan sebuah laporan, kerugiannya dia tidak alami dan dia tidak bisa bertindak sebagai korban. Saya pikir itu dulu sementara sih diskusinya begitu. Terima kasih ya. Ya Bu Dokter. betul Pak Nyoman, benar, saya setuju banget. Makanya tadi saya nanyakan kan ini masyarakat mana? Ternyata dia bilang ya saya masyarakatnya lah. Kita kan dengerinnya aja mau ketawa. Aduh ini bener-bener ya. Gimana Bang Yamin nggak gedeg gitu loh. Ini ngomongin apa, jawabannya apa, ngalor ngidul kemana-mana. Itu benar, banyak saya setuju. Makanya saya bilang kayak Bang Nyoman, Bang Yamin, ini lawyer-lawyer yang saya tahu ya kelasnya begini nih. Gitu berkualitas. Gitu. Tapi begitu sama mereka, aduh udah deh. Aduh.
Kayaknya sama saya aja lebih pintaran Saya, saya gitu loh. Bu Dokter, saya dengan Bang Yamin ini sebenarnya dulu pernah berbeda pendapat. Berbeda pendapat dalam sebuah case ya berkaitan putusan 70-90. Kami berbeda pendapat. Kami argumentasi debat yang sangat serius tapi tidak saling tersinggung. Bahkan secara terbuka saya menerima pendapat-pendapat beliau sangat cerdas dan memberikan suatu semacam mengingatkan kembali buku yang saya baca dan masih tersimpan dalam lemari saya, itu adalah tentang hukum murni itu. Itu beliau benar, dan pada waktu itu ketika dia membaca tentang teori itu, saya tidak memaknai apa itu yang dimaksudkan oleh Bang Yamin itu prinsip. Kalau banyak kan umum itu menggunakan kata asas ya. Prinsip itu adalah asas, hal yang fundamental di dalam suatu penerapan undang-undang itu. Makanya tadi saya tertarik sekali apa yang disampaikan Bang Yamin. Kalau bisa dicerna secara baik itu menurut saya itu menjadi ilmu pengetahuan bagi seluruh insan hukum. Begitu Bu Dokter. Bang Yamin sudah turun ya? Belum ada ini Bang Yamin dengerin. Oh, naik lagi. Naik Iya. lagi. Ada lagi Mbak nih Sim? Bang Nyoman, Bang Yamin. Mbak Sim? Mumpung ada kedua ini nih lawyer yang berkualitas ini. Ini kemarin kan sempat heboh bahwa dikatakan Doktif ini tersangka di Polres Jakarta Selatan atas laporan dari DRL. Nah, jadi sekarang Doktif ingin tanya nih. Jadi kalian Doktif harapin Bang Nyoman sama Bang Yamin ini bersikap yang netral aja, berpikir secara netral nih ya. Jadi Doktif ceritakan kronologisnya. Doktif dilaporkan atas 3 laporan. Yang pertama, laporan karena konten Doktif ngebetelin ya produknya dia, produk yang dengan stiker itu ya, dengan produk yang produk yang dari pabrik lain tidak ada stikernya gitu. Jadi Doktif menceritakan bahwa ini loh yang jelas-jelas nipu kalian, penipu. Nah, di situ bilang ya. Sementara jelas Badan POM mengeluarkan nih, ternyata produk itu memang diduga melakukan penipuan karena ada stiker tomat yang sebenarnya produk tersebut tidak ada tomatnya. Jadi Badan POM sudah rilis bahwa produk ini memang melanggar aturan tomat. Ya, yang pertama. Yang kedua, Bang Yamin, Pak Nyoman, tentang penulisan di suatu skincare tersebut. Jadi produknya DRL ini tidak bisa terbaca dengan jelas karena tulisannya lebih kecil 1/10 dari ukuran kutu, sangat kecil sekali, nggak bisa kebaca gitu, sulit sekali untuk membaca. Nah di situ Doktif menjelaskan kepada masyarakat bahwa kenapa sih kok harus tulisannya begini. Nah berarti ada dugaan pelanggaran dari aturan Badan POM bahwa penulisan di skincare tuh harus jelas dan mudah terbaca. Ya, dan di situ tidak ada penulisan SPF. Jadi SPF-nya nggak ada. Nah, Doktif juga ngebandingin dengan produknya Doktif yang sama-sama tidak ada SPF. Jadi di situ tidak ada kata-kata yang bilang bahwa produknya Doktif lebih bagus, itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Nah, case yang ketiga itu adalah tentang surat izin praktek. Pak Yoman, ya, Bang Yamin. Seperti yang diketahui kalau kita masuk ke praktek dokter, sebelum kita masuk itu ada pelang dokter. Betul nggak Pak Nyoman, Bang Yamin? Ya, jadi aturannya itu pasien yang konsul ke dokter wajib melihat surat izin praktek yang dapat dilihat dengan mudah. Makanya kita bisa melihat pelang dokter di depan praktek dokter tersebut. Nah, pada saat Doktif ke Palembang, ini Doktif ke Palembang, langsung datang sendiri untuk ngecek bersama dengan teman Doktif yang memang Dokter Nanang pada saat itu. Dia memang ahli di bidang stem cell. Jadi dia S2-nya di bidang stem cell. Tapi dia belum S3 ya, Pak Nyoman, Bang Yamin, beda dengan DRL ya, yang tiba-tiba melompat ke S3 PhD. Ya, padahal S2-nya aja belum. Tiba-tiba jadi ke Embiomed, tiba-tiba jadi ke PhD. Gitu ya. Nah, terus Doktif bersama dengan Dokter Nanang ke Palembang, langsung datang dari awal udah lihat ini. Kok prakteknya kok nggak ada ya? Sementara DRL ini sering membuat konten melakukan praktek
di berbagai macam kliniknya. Jadi ada di Surabaya, ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Palembang, gitu. Di mana-mana. Nah, di situ dokter agak bingung. Bukannya dokter kan cuma 3 tempat praktek. Kok ini dia bisa pamer kemana-mana? Tuh. Oke, dokter masuk nih. Begitu dokter masuk, di situ dokter lihat klinik Pratama. Nah, sesuai dengan aturan Bang Yamin, Pak Nyoman, klinik Pratama tidak boleh melakukan tindakan stem cell. Itu ada aturan Permenkesnya. Tetapi di klinik beliau ada treatment stem cell. Yang lucunya lagi, stem cell yang ditawarkan itu stem cell itu ada stem cell yang mahal, ada stem cell namanya mini stem cell. Stem cell yang kita ketahui itu kan harganya ratusan juta. Sementara di situ ada yang namanya mini stem cell. Mini stem cell pada saat dokter tanyakan ke admin, dikatakan bahwa mini stem cell adalah stem cell yang sama seperti stem cell yang ratusan juta, hanya dosisnya kecil. Nah, disitulah muncul keanehan. Stem cell mini stem cell harganya 15 juta sampai 40-an juta. Sementara stem cell asli kan ratusan juta. Oh, ternyata bedanya jumlahnya. Katanya gitu. Oke. Setelah dokter ke situ, dokter emang bener-bener pasien ya. Jadi Bang Yamin di situ dokter pasien beneran. Kenapa? Karena menunjukkan identitas asli. Dokter kasih identitas asli. Jadi bukan nyamar pakai identitas orang, tidak. Dokter di situ sebagai pasien asli. Itu. Dan dokter konsultasi ke dokternya. Nah, dokter tanya, dokternya rupanya tahu ini dokter ya. Gitu. Akhirnya dia panik tuh. Mulai canggung, nggak seperti biasanya, dia canggung, dia panik. Dokter tanya, coba dong saya mau tanya, ini mini stem cell apa sih kok murah? Saya mau cobain ini dok, gitu. Dan ternyata dia panik, akhirnya dia membongkar bahwa dok, mini stem cell itu sebenarnya sekretum. Nah, jadi sekretum itu bukan stem cell. Pak Nyoman, Bang Yamin, itu bukan sekretum itu biasanya kita di klinik ngecasnya cuman seharga 2.500.000. Tapi di kliniknya DRL ini bisa sampai di angka 15 juta dengan mengeklaim ini adalah mini stem cell. Nah, di situ dokter marah-marah itu bilang, "Kamu sebagai dokter jangan seperti itu." Gitu. Dan dokter tanya, "Punya nggak surat izin praktek untuk DRL ini?" Karena dokter lihat tidak ada. Dokter cari-cari di situ tidak ada. Nah gitu. Jadi dikatakan bahwa dan di situ diam dokternya, nggak ngomong dia. Nah ternyata Bang Yamin pada saat gelar perkara khusus di Mabes Polri. Nah ini lucu nih. Tanyalah penyidiknya dari Mabes. Saya tanya nih ke DRL. Anda punya surat izin praktek nggak di Palembang? Punya dok. Punya. Loh, terus Anda letakkan di mana? Di lantai 2. Oh, di lantai 2 ya. Apa nggak kita garuk-garuk kepala Pak Nyoman, Bang Yamin? Jadi pasien ini kalau datang dia harus naik dulu ke lantai atas gitu. Bukannya kalau buat izin begitu apa itu izinnya Harus di depan. di depan kan untuk dilihat kan, karena kan ada tindakan ya. Iya. Nah, Sebentar ya dok, sebentar. Semangat ya yang sedang mengais rezeki dengan rajin typing di sini, lebih semangat sayang. Ya, semoga bisa menjadi darah dan daging di tubuh kalian. Lanjut. Iya, jadi gitu. Jadi pada saat itu ditanyakan lagi, sebentar DRL. Kita tanya, Anda ini melakukan praktek nggak di Palembang? Melakukan dok, tapi jarang. Loh kan lucu ya. Ini kalau kita ngomongin hukum, melakukan atau tidak, udah gitu aja. Anda melakukan atau tidak, udah kan ada jarang. Gitu. Berarti kan jarang, berarti kan melakukan. Kenapa Anda letakkan di lantai 2? Itu menyalahi aturan. Jadi wajar dong kalau dokter bilang Anda tidak memiliki SIP karena Anda tidak meletakkan itu di depan. Kita nggak tahu, saya sebagai pasien loh di situ. Saya kan pasien di situ. Wajar dong saya bilang Anda tidak memiliki SIP, orang saya nggak lihat di situ. Nah, jadi sekarang saya tanya kepada Bang Yamin mau Pak Nyoman. Ada nggak mens rea dari 3 case ini? Coba tolong minta pendapatnya Bang Nyoman, Pak Yamin. Belum tahu.
Ya, keren ya. Sebenarnya apa ya? Saya kehabisan kata ya. Apa yang disampaikan eh, Doktif itu luar biasa ya. Tidak sekedar memberikan sebuah pernyataan, tetapi sebuah pernyataan itu hasil dari investigasi secara komprehensif, mengetahui semua, sehingga menurut saya analisis dan jawabnya sudah ada, bahkan kesimpulan juga sudah ada di Doktif ini sebenarnya, antara mens rea dan actus reus ya Bang Yamin ya. Cuma kalau beliau bertanya kepada kami berdua ini sebenarnya hanya untuk memperkuatkan kesimpulan apakah beliau benar mengambil satu kesimpulan atau memang tidak, itu aja. Saya pikir ini sangat cerdas ya, melebihi apa namanya kemampuan insan hukum yang lain yang mengklaim diri sebagai lawyer maupun sebagai pengacara hebat. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang bisnis, bisnis ya, prinsip bisnis ya, prinsip ekonomi itu adalah modal sekecil mungkin adalah untung sebesar mungkin. Itu dalam teori bisnis ya. Tetapi bisnis yang tidak lagi berbicara soal tentang nilai. Misalnya barang 5.000 dia jual 50.000. Tetapi bisnis yang mengubah produk-produk itu misalnya tadi, kayak misalnya cerita yang disampaikan tadi, saya bisa samakan dengan peristiwa Petramax 92, ternyata itu isinya Petrolite begitu. Mungkin itu yang disampaikan dari Dokti tadi. Dan menurut saya ini sangat jelas mens rea adalah niat kejahatan. Niat kejahatan bukan membunuh secara langsung, tetapi pembunuhan secara ekonomis. Jadi kualitasnya sebenarnya barang yang bukan yang ini dijual dengan harga ini, menurut saya itu sudah mens rea kejahatan dalam bidang ekonomi. Jadi saya pikir begitu, dan apa yang inisial yang disebut Doktif itu kan sebenarnya banyak masalah juga dengan konsumen-konsum lainnya. Ya kalau teringat saya dulu pernah sempat berseteru juga dengan seorang artis kan begitu. Betul. Jadi pertanyaannya saya bisa kalau saya pun jawab itu memperkuatkan apa yang disimpulkan, dianalisiskan oleh Doktif sendiri, bahwa ada mens reanya di sana, ada niat yang jahat di sana. Begitu, hanya persoalan belum ditegakkan secara baik hukum kita Indonesia. Begitu sih jawabannya. Nanti Nah, tapi Pak lagi. Nyoman, maaf Pak Nyoman, mau ini. Kemarin itu ini atas pelaporannya si DRL ini Doktif dilaporkan naik sidik ya, dan dihoaxkan, diberitakan oleh gerombolan Nedol, Nepos dan Suneo dan anak buahnya. Doktif itu menjadi TSK di Polres Jakarta Selatan karena kasus itu. Nah, yang lucunya kan sekarang apakah ditemukan mens rea dari Doktif dengan Doktif datang ke sana membuktikan itu? Nah, itu Bang Nyoman. Yang pertama bukan sekedar investigasi untuk menemukan satu kebenaran yang dilakukan oleh Doktif, tetapi juga dalam waktu sama bertindak sebagai konsumen kan. Betul, dan itu menyebutkan nama, memberikan identitas asli ya, Bang Nyoman. Sehingga, tidak ada samaran. Jadi kok di sini tadi ada yang typing bilang menyamar menggunakan wig. Tidak menyamar, karena saya melihat itu memposisikan sebagai konsumen, ada tindakan konsultasi di situ. Iya, sebagai pasien dengan memberikan data pasien asli. Saya memberikan data loh Bang Nyoman. Saya memberikan paspor asli saya ke resepsionis. Seorang dokter itu kan, walaupun Doktif seorang dokter kan boleh konsultasi kepada pihak lain. Dan di sini tidak ada yang namanya saya menggunakan menyamar, menggunakan masker, menggunakan KTP orang lain, tidak ada. Menurut saya Doktif bertindak sebagai konsumen sehingga memiliki legal standing karena memang ini dilaporkan. Memiliki legal standing sebagai konsumen, sebagai korban. Sebagai konsumen ya Bang ya, karena dia ada alurnya ya Bang ya. Nah, yang kayak si Raffi yang kayak tadi nggak ada, dia bukan konsumen, dia bukan pasien. Nah ini beda ya Bang ya. Benar nggak Bang?
Ya, Raffi kan kalau bukan Ya, pasien, betul. bukan konsumen. kalau Nah, di dalam ini- gugatan kalau di dalam gugatan perdata atas nama raya itu namanya class action. Ya. Kalau dalam pidana itu namanya delik laporan, tapi ini kan kalau tadi cerita tentang aduan, delik aduan berarti harus berkaitan erat dengan dirinya secara personal. Begitu. Tapi kalau menurut saya apa yang dialami oleh Doktif ya bertindak sebagai konsumen yang kebetulan paham bidangnya itu. Kan begitu ya. Betul. Ya, itu menurut saya sih kalau memang mereka mencoba untuk melaporkan Doktif, menurut saya nih Bang Yamin ya, ada perjumpaan dugaan tindak pidana, harusnya Doktif juga memberikan laporan dan memberikan dorongan supaya ini diproses. Bukan sebagai bargaining position, tetapi ini persoalan kalau dia menuduh saya dalam dimensi ini sebagai dugaan tindak pidana, saya lebih lagi bahwa dia telah melakukan tindakan pidana juga, begitu sih. Perjumpaan itu artinya saling lapor, begitu ya. Tapi mungkin nggak apa namanya ini Bang Nyoman. Jadi dugaannya Doktif nih ya, dugaannya Doktif kan Doktif juga melaporkan DRL ini di Polda Metro Jaya dan kasusnya sudah naik sidik. Ya, atas Sudah dugaan penipuan lapor dari juga, sudah lapor juga. sudah naik sidik. Sudah naik Sudah sidik lapor juga? jauh. Sudah naik Oh, sidik. iya. Jadi dugaannya Doktif, pelaporan yang dilakukan di Polres Jakarta Selatan itu sebagai bargaining RJ untuk mediasi. Jadi mungkin keinginannya dari DRL itu Doktif bisa mencabut laporannya Doktif di PMJ, sementara dia akan mencabut pelaporannya dia di Jakarta Selatan. Ada kaitan ke situ. Ya, artinya Doktif lapor lebih dulu. Lebih dulu, betul, lapor lebih dulu. Betul. Iya, jadi bergeningnya itu memang yang pertama ya, itu strategi Bang Yamin biasa dalam dunia praktek itu. Ya Bang Yamin. Ini ada inspirasi TV. Dan aku juga di sini Bang sedang melakukan tindak pidana loh Bang. Sadar nggak kalian? Aku telah menghalangi mereka mengais rezeki dengan tidak bisa typing Bang. Silakan 1.600 yang jadi bajar kalian buat laporan ya. Rezeki kalian kupotong. Mambel, kau potong rezeki orang ya nak ya. Ya Raja nggak apa-apa lah ya Bang. Sesekali jahat kayak gini ya Bang ya. Jarang-jarang lah Mambel komersial. Nah, kerja itu begini ya Bang ya. Entertain oke. Doktif, Yeah. izin dulu sebelumnya. Orang-orang ini terlalu banyak berkata membela begini gitu ya. Tapi kejahatan terselubung itu pertama ya, yang dilakukan oleh DRG itu adalah menyamarkan penjualan produk ilegal dengan mengatakan adanya treatment. Itu ya, itu jelas sekali di persidangan kelihatan. Itu pertama. Kemudian ada relabeling produk orang lain dia pakai. Itu kejahatan loh. Tapi orang-orang ini diem. Orang-orang ini gak ada yang bersuara untuk itu. Meja Gitu. kerja di mana? Itu kejahatan besar loh. Jadi berharap Sebenarnya. yang bersihin. Ini kok ada suara double-double ya? Begitu. Enggak double tuh. Aturan dari mana pegawai dilayani PPNT? Gitu ya maksudnya. Jadi itu nanti harus dilaporkan itu buat kita semua itu bisa melaporkan Panggil sebagai konsumen. Kalau sampai nggak bisa menjaga ruang. Gimana tuh Bang Nyoman bisa dilaporkan nggak yang begitu Bang? Ya kalau saya juga akan mau nggak mau ngurus kalau anda punya karyawan. Di pesta nih kayaknya nih. Nah ini udah bersih. Iya, boleh aku tanggapi sedikit sebelum ke Ayu yang inspirasi TV di atas. Saya kebetulan pernah belajar tentang United States Public Health, Ibu Dokter. Jadi apa yang disampaikan Ibu Dokter tadi bicara tentang law and health, hukum dan kesehatan sebenarnya. Dan kita mengadut itu juga. Ya, hukum dan kesehatan di Indonesia ini terbagi atas dua. Yang pertama ada administratif, ini masuk ke BPOM. Akan tetapi yang disampaikan oleh Doktif tadi potensi pidananya besar banget. Begitu menurut saya ya. Namun sebenarnya ini ya bukan tugas Doktif melakukan ini. Betul. Sekarang tugas polisi. Ini kalau ada 1.500 orang nonton ini polisi, kau sampaikan itu polisi. Kau malu polisi. Kalian udah kami gaji yang macam-macam deh. Polisi ya. Enggak, kalau kayak Bang Yamin yang bercakap gini enak ya. Coba kayak awak yang bercakap kayak gitu.
Enggak, maksud saya begini. Ini kan hanya beberapa orang saja yang mungkin polisi kurang ya. Kan polisinya nggak tahu Bang Yamin kalau misalnya mini stem cell itu menipu sebenarnya, kan nggak tahu. Iya, mini stem cell itu kan zat aktif aja yang ditambahkan, sebut-sebut aja gitu. Sebutan aja namanya, bukan tuh sekretom, tapi harganya lebih mahal. Jadi case-nya sama. Jadi suplemen yang dirubah namanya padahal bukan itu. Gitu, Dok. bukan. Jadi sama seperti kasusnya seperti WT ini. WT ini white tomato, WT tomat putih, suplemen, ya kan? Kan orang kalau berpikir dengan dipasang stikernya tomat itu ada isinya tomat putih di dalamnya, kan begitu. Akhirnya harganya jadi mahal 1.500.000. Gitu. Padahal produknya itu sama seperti produk dari brand G yang dijual di pasaran sekitar 300.000, sama persis, komposisinya pun sama persis, Mabel, tidak ada kandungan tomat putih di dalam situ. Udah typing Gitu. kalian, udah kebuka itu, Ya silakan kan? typing. Jadi tidak ada. Nah, kasus yang mini stem cell itu sama. Itu bukan mini stem cell, itu sekretom. Tapi dengan mengganti nama menjadi mini stem cell, Tujuannya dibuat mini stem cell itu karena kan yang aku tahu stem cell itu kan ratusan ya, Dok ya. iya betul. Bener nggak? Ratusan juta. Betul, benar. Bu dokter, izinnya. Sebenarnya apa yang disampaikan Bu dokter tadi dilakukan penelitian itu tugas polisi dan tugas BPOM. Satu. Nah, cuman mungkin karena mereka terlalu sibuk, anggota ini dibantu oleh Doktif. Ya, dibantu. Doktif itu membantu tugas negara karena dia mengemban sumpah juga. Iya. Apa dugaan pidananya itu jelas banget sebenarnya. Tapi dibolak-balik pada nyatanya Itu dokter dugaan nggak pidana bukan pelanggaran administratif aja. Iya. Itu sih Ya. menurut saya Doktif ya. Itu kejahatan. Betul. Jadi pada saat memang digelar perkara Mabes Polri itu sebenarnya ada kekecewaan juga dari Mabes Polri, penyidik di sana, dari ahli pidana ya, bahwa sebenarnya kasus yang dialami Doktif ini kurang sigapnya dari negara ini, Boleh nanya? gitu sebenarnya. Saya boleh nanya nggak nih? Boleh. Boleh. Ini Itu- sebenarnya itu- tunggu ya, Kak. Kata- Lebih ke Doktif ya. Aku Tunggu ke ya Doktif bentar aja ya. Ini boleh? sebenarnya Kata- tadi sengaja aku tutup kolom komentar. Karena ini kan tadi ada penjelasan biar omongan ini kan simpang siur kan cerita kasus Doktif ini kan. Sengaja aku tutup kolom komentar biar kita menyimak. Dan aku udah dapat ini case-nya berarti. Gitu. Terus kita tuh lagi Mabel ada tambahan, tadi ada yang bilang Doktif menyamar karena kan videonya beredar tuh. Itu sebenarnya juga Doktif nggak mau tuh, tapi ternyata nggak apa-apa lah, biarin aja kan Doktif pakai wig, ya kan? Kalau yang menyamar, kenapa Doktif memberikan identitas asli paspor ke resepsionis? Yang pertama. Yang kedua, masalah Doktif menggunakan Ya, wig. ya. Kok dipermasalahkan menggunakan wig sementara ada DRL yang menggunakan wig dan dia bilang dia jualan serum penumbuh rambut. Itu menjual serum penumbuh rambut. Itu wig rambutnya. Yang dipermasalahkan yang itu dong. Gitu loh. Masa jualan serum penumbuh rambut pakai wig? Dok, Jadi saya begini boleh- sebenarnya itu kan Dok, halo, hal saya boleh tanya, boleh? teknis. Tapi mungkin di luar kasus hukum ya. Dokter, selamat malam. Selamat malam. Dok, ini kepentingan untuk artikel ya, Dok. Ya. Sebenarnya pengen tahu regulasi apa sih yang dibuat oleh BPOM sehingga muncul kasus ini. Kemudian beberapa dokter kecantikan, waktu itu ada dokter Andreas, seteru dokter ya, tapi mungkin kita nggak kasus hukum ya. Dia juga menjelaskan pernah menegur, tapi dokter terus jalan gitu ya kan. Kemudian makin kesini kok jadi kasus gitu. Yang pengen dipertanyakan, kapan Doktif pergi ke Dokter Taruna ya sebagai ketua BPOM. Kebetulan Kak Ayu juga di ini sih di Asosiasi Wisata Medis Indonesia, ada beberapa dokter yang cukup dikenal juga ya kan di situ. Jadi saya pernah tanya masalah ini. Jadi sebenarnya kalau mau teman-teman dokter ini kan pergilah ke BPOM, kemudian berkumpul lagi ya kan, yang sedang berseteru ini di luar kasus. Dilihat dari semua dari sisi hukum nggak akan pernah selesai kan. Kepengen
sekali mendengar statement dokter malam hari ini, ya kan. Mudah-mudahan kita bisa jadikan video, kita tag rame-rame juga. Aku kirim juga ke grup gitu, supaya dokter bisa menjadi pionir lah. Dan kalau di luar sana kan apa yang dokter katakan itu kan dijawab lagi. Ternyata jadi orang ini bingung. Yang benar yang mana sih? Thank you dok, itu aja. Oke, jadi Ya, begini. terima kasih dok. Hmm. Pada saat tanggal 17 Januari 2024 kita semua dikumpulkan influencer, ya, dikumpulkan untuk memang membahas masalah ini. Nah, dan akhirnya keluarlah aturan bahwa sebenarnya influencer tuh boleh melakukan review, ya, asal sesuai dengan fakta dan harus siap dengan resikonya. Intinya itu. Nah, yang kedua, kemarin juga sempat di DPR, rapat di DPR yang sempat kita dengar bersama-sama, bisa kita lihat karena dilakukan siaran terbuka pada saat Ya. itu sebelum Ya dimatikan. live ya. Iya, betul. Itu ada Deputi 4 penyidikan yang akhirnya mengakui bahwa anggaran mereka itu tidak ada untuk melakukan penindakan. Oh, Nah, jadi itulah butuhnya peran serta masyarakat. Nah, Doktif mengeluarkan uji lab itu atas biaya Doktif sendiri. Dan tidak ada manipulasi. Kalau misalnya ada manipulasi, seharusnya sudah banyak pabrik yang mensomasi atau menuntut Doktif kalau tidak sesuai hasilnya. Oke, Karena setiap produk yang dilakukan uji lab itu ada batch number di belakangnya, ada batch number, itu bisa disesuaikan. Oleh karena itu, makanya pada saat tanggal 17 Januari 2025, Dokter Taruna bilang, we are watching on you. Jadi memang konten-konten yang Doktif lakukan, Doktif buat, itu selalu diperhatikan oleh BPOM, seperti itu, untuk membantu. Karena hasil labnya selama ini memang tidak pernah sesuai. Gitu, sehingga banyak yang pada saat awal-awal Doktif bikin VT, ya, itu dari produknya SS, produknya Aundra Brande, gitu kan, produknya banyak lah, itu melakukan overclaim, dan ternyata setelah dicek ke pabriknya emang benar-benar terjadi tidak sesuai isinya, seperti itu. Jadi akhirnya ya di sini kalau kita mau menyalahkan Badan POM tidak bisa. Kenapa? Karena memang jumlah produk skincare yang beredar di pasaran terlalu banyak. berapa ribu dok? Berapa ribu? Aduh, udah jutaan mungkin ya hitungannya, Jutaan. sudah jutaan, betul. Dan yang overclaim yang dokter review itu hanya Itu kan beberapa aja. hanya beberapa, mungkin hanya sekian persen gitu. Dan kan nggak mungkin, dananya dari mana, SDM-nya dari mana, itu kurang Badan POM, makanya sering Berarti push ini gitu. inisiatif pribadi dan dijadikan konten gitu ya. Betul, betul. Tapi betul. kalau ID ada masalah nggak dok? Tidak pernah ada masalah karena Dokter kan di situ berperan sebagai konsumen masyarakat yang menggunakan. Kan Dokter beli sendiri. Oke. Cek sendiri kan sebagai konsumen. Dokter beli dengan harga segini. Terus